Matahari pagi memandikan Poso dengan cahaya keemasan. Pohon-pohon palem bergoyang lembut seolah menyambut hari baru dengan tarian alami mereka. Cahaya matahari yang lembut menyentuh permukaan air Danau Poso, menciptakan kilauan yang mempesona dan menenangkan jiwa. Udara pagi yang segar dipenuhi dengan kicauan burung yang merdu, menciptakan simfoni alam yang menenangkan. Aroma rokok cengkeh yang khas dan bunga melati yang sedang bermekaran menyatu, memberikan sensasi yang memikat indera. Setiap tarikan napas membawa keharuman yang mengingatkan kita akan keindahan sederhana dari kehidupan di Poso. Poso, kota yang terletak di jantung Sulawesi, adalah permadani warna-warni yang hidup. Bangunan-bangunan dengan warna cerah dan jalan-jalan yang ramai mencerminkan semangat dan energi masyarakatnya. Di setiap sudut kota, kita bisa merasakan kehangatan dan keramahan penduduk lokal yang selalu siap menyambut dengan senyuman. Sawah hijau terbentang sejauh mata memandang, menciptakan pemandangan yang menenangkan dan memanjakan mata. Para petani bekerja dengan tekun, merawat tanaman padi mereka dengan penuh cinta dan dedikasi. Setiap helai padi yang tumbuh adalah hasil dari kerja keras dan ketekunan mereka, simbol dari kehidupan yang sederhana namun penuh makna. Air biru, Danau Poso berkilauan di bawah langit yang cerah, menciptakan pemandangan yang memukau. Danau ini adalah sumber kehidupan bagi banyak orang, menyediakan air bersih dan ikan yang melimpah. Keindahan danau ini tidak hanya manjakan mata, tetapi juga memberikan ketenangan dan kedamaian bagi siapa saja yang mengunjunginya. Di sini umat Muslim dan Kristen hidup bersama. Kehidupan mereka terjalin seperti pola rumit sarung tradisional. Mereka saling menghormati dan bekerja sama, menciptakan harmoni yang indah di tengah perbedaan. Setiap hari adalah bukti dari kekuatan toleransi dan persatuan, di mana perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk hidup berdampingan dengan damai. Hidup itu sederhana, ritme damai dari rutinitas sehari-hari. Orang-orang menjalani hari-hari mereka dengan tenang, menikmati setiap momen kecil yang membawa kebahagiaan. Dari pasar pagi yang ramai hingga sore hari yang tenang di tepi danau, setiap detik di Poso adalah perayaan dari kehidupan yang damai dan harmonis. Para nelayan menebarkan jala saat fajar, siluet mereka terpantul di air yang tenang. Pekerjaan mereka adalah bagian dari tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad, menghubungkan mereka dengan leluhur dan alam. Setiap tangkapan ikan adalah hasil dari kerja keras dan keterampilan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Para petani menggarap ladang mereka, suara mereka berbaur dengan tawa anak-anak yang bermain di jalanan. Kehidupan di Poso adalah tentang komunitas dan kebersamaan, di mana setiap orang saling membantu dan mendukung. Anak-anak bermain dengan riang, menciptakan kenangan indah yang akan mereka bawa sepanjang hidup. Masjid dan gereja berdiri berdampingan. Panggilan mereka untuk berdoa dan himne pujian bergema di udara, sebuah bukti iman bersama dan rasa kemanusiaan yang mempersatukan masyarakat. Di Poso, perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling menghormati dan bekerja sama. Setiap hari adalah perayaan dari persatuan dan kebersamaan. Poso adalah tempat di mana perbedaan dirayakan, bukan ditakuti. Masyarakatnya hidup dalam harmoni, saling menghormati dan merayakan keberagaman. Di sini kita belajar bahwa kekuatan sejati terletak pada persatuan dan kebersamaan, di mana setiap individu dihargai dan diterima apa adanya. Poso oleh contoh nyata dari bagaimana berbeda dapat menjadi contoh menciptakan masyarakat yang damai dan harmonis. Aisyah, seorang gadis muslim bermata cerah dengan senyum lebar, dan Benny, seorang anak laki-laki Kristen dengan rambut kusut dan seringai nakal, adalah sahabat karib. Tawa mereka bergema melalui gang-gang sempit Poso. Mereka berbagi rahasia yang dibisikkan di bawah naungan pohon mangga. Mereka saling mengejar melalui pasar yang ramai, tawa mereka menenggelamkan panggilan para pedagang. Persahabatan Aisyah dan Benny adalah bukti keharmonisan yang ada di komunitas mereka. Saya selalu menantikan lagu-lagu Natal dan suguhan manis yang menyertainya. Dan saya senang berpartisipasi dalam buka puasa selama Ramadan, berbagi kurma dan cerita dengan keluarga Aisyah. Keharmonisan yang telah menjadi sumber kehidupan Poso mulai terurai. Desa yang dulunya penuh dengan tawa dan kebersamaan, kini mulai merasakan perubahan yang tak terelakkan.
Bisikan-bisikan ketidakpuasan yang dipicu oleh kekuatan-kekuatan di luar mulai beredar. Orang-orang mulai berbicara di balik tangan mereka, menyebarkan rumor dan ketakutan. Benih-benih kecurigaan dan ketidakpercayaan ditaburkan. Perlahan-lahan meracuni hidup berdampingan yang dulu damai. Setiap senyuman kini disertai dengan keraguan, setiap sapaan dengan ketidakpastian. Tawa di pasar menjadi diwarnai dengan arus bawah ketegangan. Pedagang dan pembeli yang dulunya saling percaya, kini saling mengawasi dengan waspada. Pandangan saling bertukar yang dulunya hangat dan akrab, kini diwarnai dengan ketidakpastian. Setiap langkah di pasar terasa berat, setiap percakapan terasa dipenuhi dengan ketegangan yang tak terlihat. Benny, apakah kamu juga merasakannya? Perubahan udaranya? Sepertinya ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang membuatku merasa tidak nyaman. Ya, Aisyah. Sepertinya semua orang tegang, dan aku tidak tahu kenapa. Dulu kita bisa bermain dengan bebas, tapi sekarang rasanya ada yang mengawasi kita. Aisyah dan Benny merasakan perubahan atmosfer. Mereka merasakan ketegangan yang merayap di setiap sudut desa, mengubah cara mereka melihat dunia. Tawa riang mereka menjadi semakin jarang. Permainan mereka diwarnai dengan kecemasan yang tak terucapkan. Setiap permainan yang dulu penuh kegembiraan kini terasa seperti beban. Permainan mereka diwarnai dengan kecemasan yang tak terucapkan. Setiap langkah, setiap gerakan terasa dipenuhi dengan ketakutan yang tak mereka mengerti. Orang-orang dewasa di sekitar mereka yang dulunya penuh kehangatan dan tawa, kini berbicara dengan nada pelan. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran. Mereka merasakan beban yang sama, ketakutan yang sama, namun tak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Tembok pemisah agama yang tak terlihat mulai muncul, membayangi ikatan mereka yang dulu tak terpisahkan. Setiap perbedaan yang dulu dianggap remeh kini menjadi alasan untuk curiga. Kepolosan masa kanak-kanak perlahan-lahan tergerus oleh kegelapan intoleransi yang semakin dekat. Anak-anak yang dulu bermain tanpa beban, kini mulai merasakan beratnya dunia yang terpecah belah. Pertemuan komunitas yang dulunya penuh dengan canda tawa, kini diwarnai dengan ketegangan. Orang-orang menghindari kontak mata, takut akan apa yang mungkin mereka lihat di mata orang lain. Para tetua desa yang dulunya menjadi penopang kebijaksanaan dan kedamaian, kini berbicara dengan nada rendah, mencoba mencari jalan keluar dari bayang-bayang yang semakin gelap. Matahari terbenam di atas desa, melemparkan bayangan panjang yang mencerminkan ketidakpastian masa depan. Desa yang dulunya penuh dengan cahaya, kini mulai tenggelam dalam bayang-bayang ketidakpastian. Di tengah semua ini, anak-anak seperti Aisyah dan Benny mencoba menemukan kenyamanan dalam kebersamaan mereka. Mereka berpegangan tangan, berharap bahwa persahabatan mereka bisa bertahan di tengah badai yang datang. Malam tiba, membawa keheningan yang penuh dengan ketegangan. Desa yang dulunya hidup dengan suara-suara malam, kini terasa sunyi, seolah menunggu sesuatu yang tak terelakkan. Namun di tengah kegelapan selalu ada secercah harapan. Sebuah lilin yang menyala, simbol dari harapan yang tak pernah padam, meskipun bayang-bayang ketidakpastian terus mengintai. Ketegangan yang selama ini membara di bawah permukaan meletus menjadi kekerasan. Ketegangan ini telah lama dirasakan oleh penduduk, namun mereka berharap bahwa perdamaian akan tetap terjaga. Sayangnya, harapan itu pupus ketika kekerasan mulai meletus tanpa peringatan. Jalan-jalan di Poso yang dulunya dipenuhi tawa dan aroma rempah-rempah berubah menjadi medan perang. Jalan-jalan yang pernah menjadi saksi kebahagiaan dan kehidupan sehari-hari kini dipenuhi dengan reruntuhan dan puing-puing. Rumah-rumah yang dulu berdiri kokoh kini hancur, meninggalkan kenangan yang tak lagi utuh. Udara yang dulunya dipenuhi kicauan burung kini dipenuhi dengan suara tembakan dan jeritan yang memekakkan telinga. Suara-suara ini menggantikan kedamaian yang pernah ada, menciptakan suasana mencekam yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Setiap sudut kota kini menjadi saksi bisu dari kekejaman yang terjadi. Kobaran api kebencian yang dikipasi oleh mereka yang ingin memecah belah, menelan kota, meninggalkan jejak kehancuran dan keputusasaan. Api ini tidak hanya membakar bangunan, tetapi juga harapan dan impian penduduknya. Setiap nyala api adalah simbol dari perpecahan yang semakin dalam. Benny, di mana kamu? Tolong, tetap aman. Suara Aisyah penuh dengan kecemasan dan ketakutan. Berharap sahabatnya masih selamat di tengah kekacauan ini. Setiap panggilan adalah harapan yang menggantung di udara. Menunggu jawaban yang mungkin tak pernah datang. Aisyah dan Benny mendapati diri mereka terjebak dalam pusaran konflik.
Mereka adalah dua sahabat yang tak terpisahkan, namun kini harus menghadapi kenyataan pahit dari perpecahan yang terjadi di sekitar mereka. Setiap hari adalah perjuangan untuk bertahan hidup dan menjaga harapan tetap hidup. Keluarga mereka yang terikat oleh persahabatan dan tradisi bersama selama bertahun-tahun terpaksa memilih pihak. Persahabatan yang telah terjalin lama kini diuji oleh kekerasan dan kebencian. Setiap keputusan yang diambil membawa konsekuensi yang berat, memaksa mereka untuk memilih antara keselamatan dan kesetiaan. Tembok pemisah agama yang tak terlihat telah memadat menjadi penghalang yang tak dapat ditembus, mengoyak jalinan kehidupan mereka. Penghalang ini tidak hanya memisahkan fisik, tetapi juga hati dan pikiran. Setiap hari, mereka harus menghadapi kenyataan bahwa perbedaan yang dulu dianggap sepele, kini menjadi jurang yang dalam. Suatu malam, di tengah kekacauan dan teror, Benny dan keluarganya menghilang. Mereka terpaksa meninggalkan segala yang mereka miliki demi keselamatan. Kepergian mereka meninggalkan lubang besar di hati Aisyah, yang kini harus menghadapi kenyataan tanpa sahabatnya di sisinya. Aisyah hanya bisa berharap untuk bertemu kembali dengan sahabatnya, hatinya dipenuhi kesedihan dan ketakutan. Setiap hari adalah penantian yang penuh dengan kecemasan, berharap bahwa suatu hari nanti mereka akan bersatu kembali. Namun di kekacauan ini, harapan itu terasa semakin jauh.